Oke. Syifa masih ingat nggak gugus karbonil itu apa? Kan kita mau belajar gugus karbonil nih. Masih ingat nggak gugus karbonil itu apa? Ini nggak apa-apa ya kalau misalnya Syifa nggak usah takut misalnya salah jawab atau apa, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Seingatnya aja. Masih ingat nggak karbonil itu apa? Karbonil yang Heeh. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karbonil. Karbon, kalau misalnya dari kata karbonil, sebentar, tak contohin dulu. Kalau dari kata karbonil, karbon, ada karbonnya, dan il. Karbonil itu sebenarnya gabungan dari C sama O. Pokoknya kalau Syifa ketemu C, terus dia ikatan rangkap sama O, itu dah namanya karbonil. Oke, C ikatan rangkap sama O. Jadi kayak begini. Jadi kalau misalnya ketemu C, terus ikatan rangkapnya O, atau misalnya bisa penulisannya kayak gini, atau CO kayak gini, itu namanya karbonil. Nah, ada juga namanya gugus asil. Kalau gugus asil itu dia karbonil, tapi ada C lagi di sebelahnya C, namanya asil. Tapi nggak apa-apa, ini nggak usah terlalu dilihat yang ini, nggak apa-apa. Yang penting Syifa tahu dulu, kalau misalnya Syifa ketemu CO, tulisannya C rangkap 2O, CO atau misalnya CO begini, pokoknya C ketemu O aja, itu namanya karbonil. Oke. Nah, kalau di karbonil itu kan ada 2 atom tuh. yang ngerangkap Ada 2 C ya, Kak? iya, pokoknya C rangkap 2O, C rangkap 2O. Intinya kalau C rangkap 2 O itu karbonil. Oke, jadi kalau Syifa ngelihat C rangkap 2 O itu karbonil. Tapi kadang-kadang orang nggak nulis rangkap 2-nya. Kadang-kadang orang cuma nulis CO aja. Huruf C sama huruf O. Itu juga sama, namanya karbonil. Jadi ada orang yang nulis lengkap di kata rangkap, ada yang nulis huruf C sama O aja. Tapi itu tetap namanya karbonil. Oke. Jadi karbonil itu dia isinya C sama O. Nah, kita tahu kalau O itu dia kan elektron valensinya 6. Nah, udah dipakai nih buat yang 2 udah dipakai buat berikatan sama C. Tinggallah dia punya 2 pasangan elektron bebas. Ini 1 pasangan elektron bebas, ini 2. Jadi dia punya 2 pasangan elektron bebas. Artinya, karena dia punya kelebihan elektron, ada elektron yang nggak dia pakai buat berikatan. Berarti dia kelebihan elektron, kan? Nah, karena dia kelebihan elektron, bisa kita sebut dia parsial negatif. Artinya, kalau misalnya C sama O itu kayak kutub, kayak misalnya dia punya kutub positif kayak magnet, nah, bisa dibilang kalau yang O ini parsial negatif. Bisa dibilang kalau dia itu lebih negatif karena dia kelebihan elektron. Sedangkan C, karena elektron yang O sudah parsial negatif, kalau kutub kan ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, sama dengan struktur. Kalau dia negatif, ada yang positifnya. Berarti kalau O ini parsial negatif atau cenderung negatif, maka C adalah parsial positif atau cenderung positif. Itu karena jadi elektron-elektronnya itu negatif-negatifnya tuh numpuk di O. Nah, C ini kekurangan elektron. Makanya namanya parsial positif. Ini nih kalau misalnya digambarin. Yang titik-titik ini misalnya elektron. Nah, ini elektron yang ada di O ini banyak sekali. Makanya disebut dengan kaya elektron. Ada elektron dari pasangan elektron bebas, ada elektron dari elektron ikatan, banyak elektronnya si O ini. Makanya disebut dengan kaya elektron. Makanya dia parsial negatif. Sedangkan C ini elektron yang dia punya tuh cuma yang
ini aja yang sedikit ini. Nah, makanya disebut dengan miskin elektron. Karena dia miskin elektron, makanya dia parsial positif gitu. Jadi ini perlu diingat nanti dalam setiap reaksi. Kalau misalnya kita melakukan reaksi, pasti yang bagian menyerangnya itu pasti yang O. Ingat ya, dalam reaksi organik itu yang bergerak itu elektron. Jadi kalau dalam kimia organik atau semua kimia sebenarnya yang melakukan reaksi itu adalah elektron. Oke, elektron. Jadi kalau misalnya dia negatif, artinya dia kelebihan elektron. Kalau dia positif, dia kekurangan elektron. Jadi semua yang bergerak itu hanya elektron aja, nggak ada namanya istilah positron atau yang positif-positif itu bergerak, enggak. Yang bergerak itu hanya elektron saja. Oke. Jadi kalau misalnya nanti Siva lihat, oh dia bermuatan negatif, nah itu artinya dia kelebihan elektron. Kalau dia positif, itu artinya dia kekurangan elektron. Nggak ada namanya dia positif karena dia punya positron, itu nggak ada. Proton itu hanya adanya di inti. Dia nggak ikut-ikutan dalam reaksi. Dia diem aja di dalam. Yang bergerak itu hanya elektron. Jadi kalau misalnya Siva punya CO, itu artinya yang bergerak itu adalah karena O ini kelebihan elektron, dia parsial negatif, berarti O ini tugasnya menyerang. Karena hanya elektron yang bergerak. Nah, karena dia kelebihan elektron, karena dia parsial negatif, maka dia akan menyerang. Oke. Sedangkan karbon, karena karbon ini kekurangan elektron, miskin elektron, dan dia parsial positif, maka pada setiap reaksi dia akan diserang. Oke, jadi nanti kalau misalnya Siva menulis, misalnya diminta untuk menulis mekanisme. Nah, jangan sampai karbon ini yang menyerang. Nggak mungkin karbon ini yang menyerang, misalnya begini. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Karena karbon ini dia positif. Dia kekurangan elektron. Kalau misalnya elektronnya aja nggak ada, apa dia mau pakai menyerang? Kan dia nggak punya elektron. Apa yang diserang? Karena dia kekurangan elektron, ya kan? Tapi kalau O ini karena dia kelebihan elektron, pasti dia yang menyerang. Gitu. Dan nggak mungkin diserang di bagian O ini, nggak mungkin diserang. Karena dia yang kelebihan elektron. Dia menyerang, bukan diserang. Jadi nanti hati-hati kalau menulis mekanisme reaksi. Oke? Kita belajar dasar-dasarnya dulu ya, biar nanti Siva nggak bingung kalau besok-besok kita mulai belajar reaksi. Sampai sini mengerti atau ada pertanyaan? Ngerti, Kak. Oke, bagus. Oke, ini dasarnya dulu. Oke. Nah, nanti kan kita belajar karbonil nih. Nah, karbonil itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama itu aldehida sama keton. Aldehida sama keton. Nah, bedanya aldehida dan keton sama yang lain, kalau aldehida dan keton itu dia bukan gugus pergi yang baik. Di sini R sama H ini bukan gugus pergi yang baik. Jadi kalau misalnya Siva ingat, dulu waktu belajar reaksi substitusi ada namanya gugus pergi yang baik, artinya dia bisa meninggalkan senyawa ini. Jadi dia bisa menjadi gugus pergi. Nah, kalau aldehida sama keton, dia bukan gugus pergi yang baik H sama R-nya ini. Jadi nggak bisa dia pergi begitu aja. Nggak bisa kita tendang dia. Karena dia bukan gugus pergi yang baik. Nah, itu adalah kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah ini, yang selain aldehida sama keton ini. Karena mereka adalah gugus pergi yang baik. Dia bisa kita tendang. Kalau dulu di substitusi di SN2 ya, ada gugus pergi yang baik, ada gugus pergi yang nggak baik. Dia kalau misalnya terjadi reaksi, dia bisa kita tendang pergi gitu. Misalnya kalau misalnya dia terikat sama OH, ada OH-nya kayak di asam karboksilat atau ada halidanya, apapun yang golongan ketujuh.
Misalnya Cl, Br, I, itu gugus pergi yang baik. Atau ester, OR, misalnya OCH3, OCH2CH3. Pokoknya abis O ada C aja. O ada misalnya O terus di sebelahnya CH3 atau O di sebelahnya CH2. Pokoknya apapun yang awalannya O, terus setelahnya itu hidrokarbon yang lain atau ester atau S. Setelah S ada hidrokarbon yang lain misalnya SCH3, SCH2CH3 atau S misalnya siklik atau apapun itu yang penting awalannya S. Itu juga gugus pergi yang baik. Bisa jadi gugus pergi. Atau yang NH2, yang amida. Pokoknya apapun yang penting ininya N. Yang penting awalannya N, amida. Atau apapun yang penting awalannya O. Sama kayak ini sebenarnya. Tapi kalau anhidrida ini, dia punya 2 karbonil. Yang ini sama yang ini. Oke. Jadi apapun, misalnya kalau misalnya karbonil ini terikat sama O, terus setelah O itu ada gugus lagi, itu juga termasuk karbonil yang punya gugus pergi yang baik. Sama dengan ini, asil fosfat. Ada O di sini. Kemudian ada fosfat. Nah, ini juga gugus pergi yang baik. Pokoknya selain dengan H atau R, misalnya di sini CH3 atau CH2CH3 atau CH2CH2CH3. Pokoknya apapun selain H atau R itu bisa masuk ke kategori yang ini. Alias dia punya gugus pergi yang baik. Oke. Nah, tapi di sini kita nggak akan belajar yang kategori kedua ini, kategori yang punya gugus pergi yang baik ini enggak. Kita akan belajar aldehida sama keton yang tidak punya gugus pergi. Jadi ini yang H sama yang R ini tidak bisa kita tendang, tidak bisa menjadi gugus pergi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kita nggak akan mempelajari yang ini ya, nggak akan mempelajari yang ini. Untuk sekarang, untuk bab ini kita nggak akan mempelajari yang ini. Yang akan kita pelajari adalah aldehida sama keton. Di mana aldehida sama keton ini, dia punya, kalau aldehida punya H, keton punya R. Nah, H sama R ini bukan gugus pergi. Jadinya nggak bisa ditendang begitu aja. Harus ada mekanisme yang lain dulu. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Bisa, Kak. Oke, bagus. Nah, masih ingat nggak cara menamakan aldehida sama keton? Saya coba dulu ya. Misalnya, oke. Jadi, kalau misalnya masih ingat, perbedaan aldehida sama keton itu, kalau aldehida, itu di ujungnya dia pasti CO berdekatan dengan H. Oke. Pokoknya kalau aldehida ujungnya pasti H. Ini pasti di ujung tempatnya, nggak mungkin di tengah. Pasti di ujung itu COH. Kalau ketemu sama struktur, terus ujungnya adalah ini, COH. Pokoknya ada H di akhir. Ini nggak mungkin di tengah, pasti di akhir. Ada C, ikatan rangkap O, terus C, ikatan tunggal H, itu pasti dia aldehida. Oke. Nah, aldehida itu ada yang namanya metanal. Metanal itu meta. Berarti C-nya cuma 1. Kalau C-nya cuma 1, artinya yang kan C itu harus 4 tangannya kan. Nah, 2 tangan dia pakai buat ikat O. 1 tangan buat ikat H. Berarti sisa 1 tangan. Nah, karena dia meta, C-nya cuma 1, artinya 1 tangan itu akan berikatan dengan H. Karena dia meta, artinya 1. Jadi C-nya cuma 1. Nah, ini namanya metanal. Selain daripada metanal,
dia pasti berikatan dengan R. R itu bisa apa aja, bisa CH2, bisa sikloheksan, bisa apa aja, bisa apa saja. Penting R. Intinya adalah kalau sifat ketemu C, ikatan rangkap O, dan di sebelahnya ada H, itu pasti aldehida. Ya, betul. Oke. Nah, Siva masih ingat nggak cara bacanya? Misalnya ini, masih ingat nggak ini dibaca apa? Masih ingat? Kalau enggak, ntar kita belajar lagi caranya. Masih ingat nggak ini bacaannya apa? Disebut apa? Cara bacanya. CH3. CH3 CHO tuh nama dibaca, kalau nama IUPAC-nya apa? Masih ingat nggak? Kalau nggak, ntar kita belajar dulu sebentar. Masih ingat atau udah lupa? Lupa ya? Oke. Ulang dah, Kak. Oke, kita ulang cara bacanya sedikit ya, supaya ingat aja sedikit. Nah, yang pertama itu, Siva harus cari rantai atom karbon terpanjang yang mengandung gugus karbonil. Oke, dia harus mengandung gugus karbonil. Oke, jadi rantai atomnya itu terpanjang dan mengandung gugus karbonil. Jadi kalau misalnya dia gugus rantainya panjang tapi nggak punya karbonil, nggak usah dijadiin rantai utama, rantai induk. Yang dijadiin rantai induk itu hanya yang punya karbonil. Misalnya yang ini. Kita cari yang ada karbonilnya dan dia terpanjang. Misalnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau misalnya kita ambil yang ini, berarti kita dapat 5. Coba kita dari sini sekarang. 1, oke saya ganti dulu warnanya biar nggak bingung. Kita ganti jadi ungu misalnya. Oh, biru deh. Ntar saya ganti warnanya dulu. Misalnya biru. Oke, tadi kita dapat kalau misalnya kita hitung dari sini tadi 5. Coba kita hitung dari yang hijau ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama. Artinya kita bisa mulai dari yang hijau ini terus ke sini. Itu rantai utamanya, atau bisa juga kita dari sini. Bisa juga kita dari sini sampai sini tuh bisa di rantai utamanya karena sama-sama 5. Ingat kita harus cari yang terpanjang dan yang terpanjang itu harus mengandung CO. Oke. Nah, sekarang kita udah hitung dari situ. Kita udah mulai dari sini, Sekarang kita coba dari sini. 1, 2, 3, 4. Dia cuma 4. Berarti tidak bisa kita jadikan ini sebagai rantai utama karena dia 4, paling sedikit. Sedangkan yang lain itu 5. Kita harus pilih yang paling banyak. Kita bisa ambil yang itu. Atau bisa nggak kita kayak begini? Kalau misalnya saya hitungnya, bentar saya hapus dulu. Kalau misalnya saya hitungnya begini. Misalnya saya hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan 6. Sedangkan yang tadi 5. Bisa nggak saya pakai yang ini? Jadi rantai utama. Soalnya kan dia paling panjang. Yang ini kan 6. Yang tadi kan, yang lain kan 5 tadi. Bisa nggak saya pakai gitu? Kenapa? Tapi nggak mengikat CO. Iya, benar. Iya, benar. Jadi nggak bisa, ya, betul. Betul. Benar ya. Jadi nggak bisa kita jadiin dia rantai terpanjang karena dia nggak mengikat rantai utama. Betul. Nggak bisa kita jadi rantai utama. Betul. Nah, karena tadi dari sini sama dari sini sama-sama 5 ya. Jadi bisa kita pilih yang mana-mana kita mau.
Nah, supaya gampang saya pilih yang ini jadi rantai utama. Oke. Oke. Nah, terus kita baca sekarang aturan kedua. Aturan kedua adalah gugus karbonilnya harus pada karbon 1. Harus pada karbon 1. Oke. Jadi tidak perlu kita nomerin karena dia pasti karbon 1. Nggak perlu kita nomerin dia gugus karbonil ini karena dia pasti pada karbon 1. Oke. Berarti ini ya 1. Berarti kita kasih nomor 1. Karena ini nomor 1, berarti karbon yang di sebelahnya nomor 2. Setelahnya nomor 3. Nomor 4. Ya, betul. Dan nomor 5. Nah, betul ya. Udah kita kasih nomor. Selanjutnya, tambahkan akhiran al. Dan kalau misalnya dia tidak jenuh, kita ganti an menjadi n. Kalau misalnya ada cc ikatan rangkap, an itu menjadi n, kayak alkana menjadi alkena, ya kan? Jadi nanti ujungnya yang an itu kita ganti menjadi n. Sekarang kita coba yang ini dulu. Ini kan yang utamanya kita tahu 5. Nah, terus tadi kita tahu kalau misalnya kalau dia aldehida, kita harus tambahkan al. Nah, 5 ini kalau misalnya alkana yang punya 5 karbon, namanya apa? Masih ingat? Kalau misalnya 5 apa? Mono. Meta, eta, propa, buta, butanal berarti. Kalau buta kan 4. Kalau 5 apa? Ya, pentanal. Nanti kalau misalnya bisa dihafalin minimal 10 aja sampai yang meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka itu kalau bisa yang 10 itu aja diingat ya. Kalau misalnya sempat nanti ngafal boleh. Lebih bagus lagi kalau misalnya dihafal. Oke. Nah, jadi ini penta karena ada akhirannya al jadinya apa tadi? Pentanal. Ya, pentanal. Jadi pentanal. Oke, tulis dulu. Nah, nggak perlu kita kasih nomor alnya ini karena pasti dia nomor 1. Nah, sekarang tinggal cabangnya. Kita punya, ini kan udah ya, yang utamanya udah. Sekarang tinggal cabangnya. Kita punya 2 cabang, berarti ada yang ini, yang warna hijau ini. Ada yang warna, iya betul. Tapi kalau dia cabang, apa namanya ditambahin akhiran apa? Kalau misalnya dia cabang, masih ingat? Harus tambahkan il. Berarti ini menjadi metil. Metanol. Metil. Iya. Iya kan metil kalau dia cabangnya? Iya, metil sama 2 etil dan 4 metil. Iya, betul. Berarti 2 etil, 4 metil pentanal. Ingat yang kita duluin adalah yang E. E dulu baru M. Berdasarkan abjad ya. Karena E itu duluan di abjad, E dulu baru M. Jadi 2 etil, E dulu, baru 4 metil pentanal. Oke. Metil. Iya, betul. Kalau ini apa namanya kalau gitu? Yang kalau mana? Yang ini apa? Masih ingat? Berarti dulu 2 etil pentanal. Apakah dia punya cabang? Yang mana bukan. yang utama? 2 rantai 2 kan? Rantai terpanjangnya 2. Betul. Jadinya monotanal. 2 etil kalau
Oke, Gimana boleh. sih? Kalau kan rantai terpanjangnya ini ya. Rantai terpanjangnya ini. Lihat Nah, gua. ini tuh punya berapa? Dua. Kalau dua itu apa? Meta, eta, propa. Dua itu apa? Eta. Ya. Nah, kalau alkana kan etana. Nah, karena kita tambahkan akhiran al, berarti eta. Etanal. Ya, ini namanya etanal. Karena dia nggak punya cabang, nggak perlu kita sebut cabangnya, karena cuma rantai utama aja. Oh iya Oke. iya. Coba yang ini. Ayo. Metanal. Yang ini apa? Berapa karbonnya? Coba. Oh kan 3 rantai. Tiga karbon. 3 berarti Berarti meta, meta, eta, terus propa. propanal. Iya, betul. Iya, betul ya. Namanya ini etanal, ini propanal. Nah, sudah bisa sekarang. Etanal ini juga sering disebut asetaldehida. Kalau propanal sering disebut propionaldehida. Tapi ini enggak apa-apa, enggak perlu. Soalnya ini tuh kayak nama umum yang orang kasih. Jadi enggak ada polanya. Yang cukup dipelajarin adalah nama IUPAC-nya aja. Yang lain itu ya cukup diingat aja. Oke. Oke. Nah, kalau ini berlaku kalau dia lurus ya, kalau dia non-siklik. Nah, kalau misalnya dia siklik, itu bisa kita tambahkan akhiran karbaldehida. Misalnya, kita punya sikloheksana. Ini kan ada siklik, terus dia heksa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon. Nah, 6 ini kan dia siklik, namanya sikloheksana. Nah, kalau misalnya dia siklik, nggak bisa kita pakai aturan ini. Kita cukup menambahkan karbaldehida. Jadi kalau misalnya di sini 6, berarti namanya sikloheksana karbaldehida. Kalau ada naftalen seperti ini, namanya naftalena. Karena posisinya di nomor 2, 2 karbaldehida. Gitu. Ini nggak apa-apa, cukup belajar sampai sini aja dulu. Ini sebagai informasi tambahan aja. Oke, nah coba kita latihan dulu sedikit. Kalau yang ini kira-kira namanya apa? Apakah bisa dicoba? Pakai IUPAC. Iya, pakai IUPAC. Coba. Kita punya 1 C. 1 gugus karbon. Berarti 1 C. Berarti namanya apa? Meta, eta, propa. Berarti namanya apa kalau 1? Metanal. Iya, betul. Kalau ini Metanal. betul. Ya, betul. Kalau misalnya yang 2? Etanal. Iya, betul. Kalau yang ketiga? Propanal. Oke. Nah, untuk yang ketiga ini, kalau yang tadi kan itu kalau dia misalnya ikatannya tunggal semua nih. Kalau ini ikatannya rangkap nih. Oh iya. Berarti kita ganti, karena kalau misalnya di ikatan rangkap itu kan alkana diganti alkena kan. Nah, berarti kalau misalnya ini bukan propanal tapi propenal. Karena dia punya ikatan rangkap. Jadi kita enggak, ya berarti harus kita lihat di sini nih. Kalau dia ada punya CC, kalau dia punya ikatan rangkap, kita harus ganti an menjadi n. Berarti kalau misalnya dia propanal harus menjadi apa? Propenal. Ya, betul. Propenal. Ya, betul. Propenal. Nah, kalau ini berarti menjadi 2, 3, 4. 4. Berarti apa? Meta, eta, propa, buta, penta. Berarti yang keempat apa?
butaan diganti Heeh, L. heeh. L ya tadi. Iya, betul. Berarti butanel. Butenal. Butenal. Iya. Karena alnya harus tetap ya di akhir tuh harus tetap al. Butenal. Butenal. Ya, betul. Nah, tapi masalahnya kadang kita nggak tahu posisi ikatan rangkap. Kalau kita cuma bilang butenal, nah kita nggak tahu ikatan rangkap itu adanya di sini, itu kan bisa aja. Atau di sini, itu kan bisa aja. Nah, karena kita nggak tahu di mana, maka kita harus kasih nomor. Seperti ini. Kalau yang ini kan, misalnya, ini kan bisa dia di sini, bisa dia di sini nih ikatan rangkapnya. Kalau kita cuma bilang butenal, oke, kita tahu butenal itu isinya 4 karbon, tapi kita dan ada ikatan rangkap, tapi kita nggak tahu ikatan rangkapnya itu di mana. Makanya kita harus kasih nomor 2. Jadi hitungannya kan tadi CHO itu harus nomor 1. Berarti ini nomor 1, otomatis ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 3. betul. Nomor 4. 4. Ya. Nah, karena ikatan rangkap itu ada di nomor 2, otomatis harus kita sebut supaya kita tahu di mana tempat ikatan rangkap itu. Makanya namanya but 2 enal. Jadi N-nya itu ada di nomor 2. N. But karena dari kata buta, jadi but 2 N karena dia ikatan rangkap dan al karena dia aldehida. Oke. Nah, kalau tadi di contoh terakhir itu kalau dia siklik alias kalau dia cincin, kalau tidak lurus seperti ini, kalau dia cincin, maka kita hanya tambahkan karbaldehida saja. Jadi di sini kan ada benzena. Benzena. Maka namanya benzena karbaldehida. Iya, betul. Nah, ini nama-nama umumnya, nggak ada aturannya, cukup ditahu aja. Kalau metanal itu nama yang sering kita dengar, nama umumnya formaldehida atau sering kita pakai sebagai formalin. Kalau etanal itu asetaldehida. Ini ada nama-nama umumnya, bukan IUPAC. Nah, yang perlu kita tahu adalah yang IUPAC ini. Yang lain cukup kita sesekali ingat saja. Gitu. Oke. Oke, sampai sini aldehida ngerti atau ada yang mau ditanyakan? Ngerti, Kak? Oke, bagus. Nah, sekarang kita ke keton. Sebelum kita ke reaksi ya, kita ke keton dulu. Oke, keton itu bedanya, tahu nggak bedanya keton sama aldehida? Tadi Bel- kan kalau Mm, aldehida ikatan satunya itu H. Kalau keton ikatan satunya itu R aksen. Ya, betul. Ya, jadi dia itu ikatannya itu adalah setelahnya itu adalah R. Jadi dia tuh gugus sesuatu, gugus hidrokarbon yang lain. Artinya dia bukan Bisa kalau misal diganti. ya betul bisa diganti. Kalau misalnya yang H tadi itu kan kalau misalnya aldehida itu kan karena ujungnya H, berarti pasti dia berada di akhir karena dia H. Nah, keton itu karena di setelahnya itu ada R, berarti dia tidak boleh di akhir karena kan setelahnya ada sesuatu lagi. Dia pasti di tengah-tengah karbonilnya. Oke, tengah-tengah. Oke. Nah, kita baca dulu aturan pertamanya. Aturan pertamanya adalah keton itu adalah gugus karbonil yang terikat pada 2 atom karbon. Jadi tadi udah ya, pasti di sebelahnya ada karbon, di sebelahnya lagi ada karbon. Pas pokoknya kirinya karbon, kanannya karbon. Itu pasti keton. Oke, aturannya adalah yang pertama sama seperti aldehida tadi. Kita pilih alkana yang rantainya terpanjang. Rantai terpanjang. Betul.
dan punya gugus karbonil. Oke, jadi dia terpanjang dan Karbonil. punya karbonil. Oke. Nah, sama seperti tadi juga, akhirannya A, misalnya alkana, itu kita rubah menjadi on. Jadi misalnya metana, jadi metanon. Alkanol. Heeh. Di A jadi on. Ya, Metanol. non. Kalau ol itu alkohol. Jadi A jadi on. Misalnya etana jadi apa? Kalau Etanon. ya, betul. Jadi tinggal kita tambahkan on saja. Nah, karena CO-nya itu ada di tengah, berarti kita kan nggak tahu nih dia itu posisinya di mana. Kalau tadi kan di aldehida jelas dia pasti selalu jadi posisi nomor 1. Kita tahu di mana posisinya. Tapi kalau keton, kita nggak tahu di mana posisinya. Karena dia bisa di nomor 2, nomor 3, nomor 4, terserah. Yang penting dia di tengah. Nah, karena kita nggak tahu, maka kita harus berikan nomor. Supaya kita tahu di mana posisinya. Nah, nomornya itu harus sekecil mungkin. Harus sekecil mungkin. Oke. Jadi, kita harus hitung dari mana dia bisa mungkin menjadi nomor yang paling kecil. Misalnya yang ini. Coba kita hitung dari kiri. 1, 2, 3. Kalau dari kiri dia nomor 3. Dari kanan coba kita ganti dulu warnanya sebentar. Misalnya biru. Oke, dari kanan 1, 2, 3. Berarti dari kanan ini 3. Oke. 4 Nah, sih jadinya. oh ya, sorry 4. Sorry dari kanan ini 4 ya. Dia nomor 4. Ya, betul. Dari kanan ini 4. Berarti dari kiri apa kanan yang membuat dia nomornya lebih kecil? Kiri. Ya, karena Yang dari 3 kiri. karbon. Iya, betul. Karena kalau dari kiri dia nomor 3. Maka kita Paling harus menghitung kecil. dari kiri. Berarti nomor 1, Kiri. 2, 3, 2. 4, 5, 6. Oke, sama dengan ini. Kalau dari kiri, dia 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kanan, coba kita hitung, kita ganti dulu warnanya. Kalau dari kanan, dia nomor 1, 2. 2. Berarti yang mana? Kiri atau kanan? Nomor 5 atau nomor 2? Kanan. Kanan, karena dia nomor 2. Oke? 2. Oke, sekarang coba kita kasih nama dia yang nomor kiri ini. Nomor kiri berarti ada berapa? Ada berapa karbon tadi? 1, 2, 3, 4, 3. 5, 6. Kalau 6 berarti apa? Meta, eta, propa, buta, penta, heksa. Heksanon. Iya, betul. Berarti ujungnya pasti heksanon. Nah, sekarang kita harus lihat dulu nomor berapa dia keton. Di sini nomor berapa ketonnya? Ketonnya ada di karbon nomor berapa? Karbon nomor berapa yang jadi keton di sini? Ya. Yang CO, yang 3. karbonil? Iya, nomor 3. Berarti 3. Oh, yang Ini heksanon. heksanon. Ya, heksanon. Oke, kalau dia nomor 3, maka harus seperti ini. Heksa 3 on. Karena dia nomor 3 heksanonnya. Sama seperti tadi. Yang ini. Enalnya di belakang. 2-nya di depan N. Karena N itu melambangkan yang kita rangkap, maka 2-nya ditaruh di depannya N. Artinya, kata rangkapnya ada di nomor 2. Nah, sama seperti ini. Karena 3 itu melambangkan keton, lokasinya keton, maka nomor 3 itu harus taruh di depan keton. Maka 3 on.
Kan on. 3 itu harus ditaruh di depannya on. On. Karena on itu melambangkan keton. Oke. Kalau misalnya nanti kata Keton. rangkap. Nah, misalnya ini. Coba yang ini sekarang. Jadi heksan 3 on. Ingat 3 harus di depannya on. Karena on itu adalah melambangkan keton. On. Oke. Ini. Keton. Ya, betul. Nah, sekarang coba kita yang ini. Sekarang yang ini berapa kita punya karbon utama? 1, 2, 6. 3, 6. Oke, 6 itu berarti apa tadi? Kalau dia Heksanon. iya, betul, heksanon. Nah, posisi keton ada di nomor berapa? 2. 2. Kalau nomor 2 berarti apa? Di mana dia heksa? Heksa 2 on. Ya, betul. Heksa 2 on. Nah, masalahnya adalah di sini ada ikatan rangkap. Nah, kalau dia ikatan Aldehid. rangkap, kalau dia Aldehid. ikatan rangkap, kalau aldehid kan CH. Kalau ikatan rangkap berarti dia alkena, ya kan? Alkena. Ya, karena dia ikatan rangkap. Nah, tadi kita sudah belajar di sini. Kalau dia ikatan rangkap, berarti kita harus ganti A menjadi E. Nah, berarti kalau heksana, kita ganti menjadi heksa, kita ganti menjadi, kalau A diganti menjadi E, berarti heksa diganti menjadi Heksa. Kan A jadi E. Nah, berarti heksa menjadi Heksa. Kan tadi heksanal. karena dia punya ikatan rangkap. Kan tadi kita udah belajar nih kalau dia punya ikatan rangkap seperti ini, maka an jadi n. Kayak ini nih, kayak misalnya ini. Harusnya kan butanal menjadi butenal. Buta menjadi bute. Berarti kalau heksa menjadi kalau Heksanal. menjadi kalau buta Heksanal. jadi bute. Kalau heksa menjadi Heksenal. ya hekse. Tadi kan kita tulis dulu ya. Tadi kan kita sudah tahu kalau misalnya ini itu ikatan rantai utamanya kan 6 dan posisi karbonilnya di 2. Tadi sudah belajar kalau namanya kalau namanya adalah heksa 2 on tadi ya. 2 on. Sudah belajar, iya betul, heksa 2 Iya. on. Itu kalau dia ikatannya tunggal semua. Nah, kalau dia ikatannya rangkap, ini ikatannya rangkap, berarti dia berubah. Tadinya heksa menjadi hekse. Nah, karena dia betul. Karena dia ikatan rangkap, maka kita kan enggak tahu nih, kalau kita cuma bilang heksenon, hekse 2 on. Kita enggak tahu di mana tempat posisi ikatan rangkap ini. Maka kita juga harus memberi nomor di ikatan rangkap ini. Nah, di struktur ini ikatan rangkapnya nomor berapa? 4. 4. Berarti kita harus tulis hek 4 n 2 on. Nah, karena dia di sini sudah ada 4n, nggak perlu kita tulis sananya lagi. Karena dia sudah diwakili oleh 4n, cukup heknya aja. Kalau dia kata rangkap, cukup tulis heknya aja. Suku kata di depannya aja hek. Kemudian 4 ini melambangkan, ingat kita harus lihat di depannya. N ini kan melambangkan ikatan rangkap. Maka nomor 4 itu harus ditaruh di depannya N. Karena N itu melambangkan ikatan rangkap. Ya, betul. 4N. Kemudian harus ganti warnanya dulu. Kemudian di sini ada 2 on. Nah, 2 on itu karena 2 on-nya berada di karbonil. Karbonilnya berada di nomor 2. Nah, berarti 2 on. On. Oke.
Berarti hex, 4N, 2 on. Nah, gimana kalau seandainya dia ikatan ada 2? Kalau misalnya gimana kalau misalnya karbonilnya ada 2? Misalnya ini ada 2. Nah, caranya adalah kita hitung karbonil mana yang paling dekat sama yang di ujung. Misalnya ini, kita hitung 1, 2. Ini nomor 2. Kalau karbonil yang ini, kita hitung dari sini. 1, 2, 3. Dia nomor 3. Berarti bagusnya dari yang kanan atau yang kiri? Kanan, Ya, karena karena dia lebih paling, sedikit. iya betul. Jadi Sedikit. ini yang kita jadikan sebagai patokan. Oke, kita hitungnya dari kanan. Di 1, 2, kita kasih nomor 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berarti apa tadi? Heksa. Heksa. Nah, karena dia ada 2, berarti kita harus sebut dua-duanya. Berarti heksa. Terus yang ini nomor berapa? Karbon yang ini nomor berapa karbonilnya? Yang 2. Karbonil yang ini nomor berapa? 4. Iya, nomor 2 dan nomor 4. Berarti dia heksa, terus nomornya nomor 2, 4, kemudian heksa, 2, 4, akhirannya apa? On. Iya, iya betul, dion. Kenapa dion? Karena ada 2. Kalau dia Karena lebih dari 1, 2 gugus ditambahkan, karbonilnya. iya betul. Kalau dia 2, ditambahkan di. Kalau dia 3, tambahkan tri. Kalau 4, tetra, dan seterusnya. Gitu. Agak sedikit lebih susah ya kalau yang keton. Nah, sampai sini apakah sudah dipahami? Atau ada yang masih bingung? Paham. Oke, Paham. bagus, bagus. Nanti ditonton aja lagi videonya supaya tambah paham. Oke, Oh ini Kak, nah apa-apa? tunggu bentar. Nah berarti kalau ini kan yang penamaan apa sih yang rangkap 2 sama yang rangkap 1 ini kan kalau rangkap 2 kita bisa tulis yang apa sih N? huruf heksnya aja atau nggak boleh dia kayak heksana gini nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya dia punya kata rangkap kayak begini, tulis depannya aja. Misalnya hex. Kalau butana misalnya but gitu. Metana misalnya meta. But. Ya, Kalau misalnya dirangkap 2 kalau tapi ya kalau rangkap 2 kayak gitu-gitu. Jadi ditambahkan apa namanya suku kata di depannya aja kalau dia rangkap 2 supaya nggak terlalu panjang. Karena kan ini kan beda nih. Karena kan kalau misalnya heksana kan artinya an ini kan artinya satu kan, rangkap 1 kan, an ini. Yang di heksana itu kan A-nya itu kan 1. Ini kan melambangkan 1. Nah, karena dia bukan rangkap 1, dia punya bukan tunggal, dia punya rangkap 2, maka yang ditulis cuma depannya aja. Tuh, sama kayak ini. Ini kan 4. Nah, tak mungkin ditulis butanal karena dia kan kalau buta itu kan artinya 1, makanya ditulis butnya aja. Ini kayak propa ditulis pro-nya aja. Ini kan sama but aja ditulis kalau dia rangkap. Kalau misalnya 1 ya ditulis lengkap seperti ini. Nah, kalau dia cuma paham, Kak. 1, oke, bagus. Kalau dia cuma 1, gugus fungsinya cuma 1, ditulis heksan aja. Terus selanjutnya diikuti dengan posisinya nomor berapa, kemudian on. Tapi kalau dia lebih dari 1, misalnya 2 kayak gini, ditambahin A di sini. Jadi heksana. Kalau ini kan heksan, 3 on. Kalau ini heksana, 2, 4 di on. Jadi ditulis lengkap. Oke. Oke ya.
Bentar. Kita, nah, oke. Itu kurang lebih penamaannya. Sampai situ ada pertanyaan? Atau sudah paham? Nggak ada, Kak. Oke. Nah, Saya pastiin dulu ya, betul ya, bahasa Inggrisnya juga gitu. Saya pastiin dulu, ini bahasa Inggrisnya juga sama. Hexan aja, kemudian 3 on. Kalau bahasa Inggrisnya hexane, kemudian dilanjutkan ya, betul. Ya, ini nama umumnya ya. Ini nama umumnya. Cukup diingat aja, nggak perlu ditahu caranya, karena emang nama umum itu biasanya dikasih sama orang. Jadi nggak ada aturannya. Kalau ini disebut dengan aseton, kalau misalnya sering praktikum ya, aseton, ini asetofenon, ini benzofenon. Sekedar untuk tambahan aja. Nah, kalau dia itu kalau misalnya ini berlaku kalau misalnya dia adalah utama. Nah, kadang-kadang ada tuh struktur yang besar sekali dan dia tidak menjadi utama. Nah, kalau dia hanya substituen namanya asil, kayak asetil, formil, atau aroil, atau benzoil. Tapi ini nggak apa-apa, cukup ditahu aja kalau untuk sekarang ya. Cukup ditahu kalau terkadang si keton ini nggak menjadi gugus utama. Kadang-kadang dia hanya menjadi rantai samping saja. Gitu. Nggak apa-apa, hanya sekedar informasi aja. Oke, tadi penamaan sudah, sekarang kita ke reaksinya. Nah, karena kemarin katanya mau belajar tentang reaksi adisi nukleofilik pada karbonil tak jenuh, kan? Nah, sebelum kita ke karbonil tak jenuh, kita akan belajar dulu beberapa reaksi adisi nukleofilik di karbonil yang biasa dulu, yang jenuh dulu. Nanti setelah bisa, baru kita ke yang tak jenuh ya. Kita belajar dasarnya dulu ya. Kalau di organik lanjut sebenarnya kayak yang materi yang kemarin itu sebenarnya sudah langsung ke karbonil tak jenuh karena sudah pernah belajar yang di karbonil yang jenuh, yang biasa-biasanya itu sudah pernah belajar di organik 1-2. Tapi ini untuk mengulang aja, siapa tahu lupa. Jadi kita mulai dari awal dulu, dari dasar dulu, oke? Gak apa ya, kita nggak langsung ke sana, kita belajar dari dasarnya dulu ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Nah, kita mulai dari, mungkin saya nggak akan ngebahas semua reaksi adisi nukleofilik biasa, mungkin hanya beberapa saja untuk menjadi dasar untuk belajar yang reaksi adisi nukleofilik untuk yang di karbonil tak jenuh. Jadi hanya beberapa aja yang kita pelajari supaya tahu aja, supaya ingat gitu. Oke. Nah, ini adalah rumus umumnya. Nanti saya kirimin PowerPoint-nya ya. Ini adalah rumus umumnya. Jadi semuanya kurang lebih dia akan begini reaksinya. Jadi apapun jenis adisi nukleofil untuk senyawa yang punya gugus karbonil, dalam hal ini aldehida sama keton, itu pasti mekanismenya begini. Oke. Pasti yang pertama seperti tadi kita sudah belajar ya. Kalau C itu parsial positif dan O itu parsial negatif. Berarti yang diserang, betul. Nukleofilik itu kan artinya, tahu nggak artinya nukleofil itu apa? Masih ingat nggak? Apa masih ingat? Enggak. Nah, nukleofil itu artinya nukleo, artinya yang positif. Fil artinya suka. Maka nukleofil itu artinya dia suka yang positif, yang bermuatan positif gitu. Jadi dia menyukai yang lebih positif. Itu namanya nukleofil. Kalau elektrofil bisa tebak artinya apa? Tidak menyukai yang Ya, dia kurang lebih menyukai yang negatif, positif ya, berarti ya? ya. Kalau elektrofil, kalau nukleo kan positif, berarti dia menyukai yang positif. Kalau elektrofil apa? Negatif. Elektro. Betul. Jadi kalau nukleo, kan nukleo itu artinya positif, kayak nukleus.
Kayak inti itu kan disebutnya nukleus, dan di inti itu kan isinya proton tuh sama neutron, positif. Makanya nukleofil itu artinya menyukai yang positif, yang sedikit elektronnya, yang miskin elektron, yang parsial positif. Kalau elektrofil, fil itu artinya suka. Berarti elektrofil suka yang positif. Suka yang negatif, sorry, suka yang negatif. Nah, berarti karena dia nukleofil, berarti dia biasanya nukleofil itu karena dia suka positif, sesuatu yang menyukai positif pasti dia negatif. Karena kan kalau biasanya kan yang berlawanan itu saling menyukai, kayak magnet misalnya. Magnet itu kan kalau dia sama kutubnya, misalnya utara ketemu utara, dia tolak menolak kan. Nah, harus utara ketemu selatan, harus dia berlawanan. Maka kalau dia menyukai positif, nah dianya sendiri harus negatif. Oke, Negatif. betul, Oh, iya. betul. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, kalau reaksi organik itu yang bergerak adalah elektron. Nah, elektron itu kan namanya aja elektron, maka dia pasti negatif. Nah, makanya nukleofil itu pasti dia kelebihan elektron, pasti dia kelebihan elektron, pasti ada elektron bebasnya. Makanya namanya nukleofil. Dia suka sama yang positif. Dia suka sama yang positif karena dia negatif. Dia negatif karena dia kelebihan elektron. Misalnya ini nih, nukleofil. Biasanya kita menggambarkan nukleofil dengan Nu, kemudian ada pasangan elektron bebas. Itu biasanya kita lambangkan dia nukleofil itu. Oke. Jadi nukleofil itu akan menyerang yang positif. Mungkin nggak nukleofil itu menyerang O di sini? Menurut adik mungkin nggak? Enggak, Kenapa? karena dia negatif-negatif, jadi kan Iya, tolak nggak menolak. mungkin. Iya, betul. Nah, berarti dia akan menyerang si C. Karena dia menyerang C, otomatis si C ini harus tetap bergerak kan elektronnya. Nah, karena dia sudah menyerang si C, nah otomatis elektron yang ada pada ikatan ini, di sini jangan lupa satu ikatan itu mengandung 2 elektron. Nah, karena dia mengandung elektron, 2 elektron, nah elektron ini akan pindahnya ke O, karena O udah yang di sebelahnya. Dia akan pindah ke O, sehingga O itu akan kelebihan elektron. Harusnya kan dia punya 2 pasang elektron bebas. Karena ikatan rangkapnya ini pindah ke O, sekarang dia punya 6. Karena ingat, satu ikatan itu isinya 2 elektron. Berarti dia sekarang punya 3 pasang elektron bebas. Nah, dia akan pakai satu pasang itu untuk berikatan dengan H. Makanya produk akhirnya adalah ini. Ini adalah produk akhirnya. Jadi, kalau tadi awalnya di reaktannya itu C, ikatan rangkap O, kemudian berikatan dengan R dan R, nanti di akhir itu ikatan rangkapnya akan hilang. Dia akan menjadi R dan R-nya masih ini. Oke, saya ganti warna dulu biar Anda bingung. Ini sama ini, R sama R, akan masih tetap ada. Nah, kemudian karena ada nukleofil tadi, dia akan masuk, maka dia akan berikatan dengan C. Kemudian si O ini akan berubah menjadi OH. Karena tadi dia akan menggunakan pasangan elektron bebasnya itu untuk berikatan sama H. Gitu. Jadi, coba diganti warnanya. Jadi, si nukleofil ini akan ke sini, dia akan berikatan dengan C. Kemudian, si O ini akan ikatan rangkap itu akan menjadi ikatan tunggal dengan O. Kemudian karena O itu menggunakan ikatan rangkapnya untuk berikatan dengan H, maka di sini menjadi OH. Gitu. Jadi selalu dia begini. Ini adalah untuk yang jenuh, ini berlaku untuk yang jenuh ya. Selalu dia seperti ini. Jadi selalu
kalau misalnya di reaktan itu ada Nu, kemudian ada keton, nanti akhirannya pasti alkohol. Nah, ikatan rangkapnya akan berubah menjadi ikatan tunggal, kemudian Nu ini akan teradisi, akan ditambahkan ke dalam struktur ini. Adisi itu artinya addition, ditambahkan gitu. Jadi dia akan ditambahkan si nukleofil ini ke sini gitu. Sampai sini dimengerti? Ngerti, Kak. Oke, pokoknya polanya selalu kayak gini. Nggak mungkin polanya itu berubah. Oke. Oh ya, ini nanti acaranya sampai, nanti kan ada acara ya jam 9.30 ya. Berarti mau Iya, lesnya mau sampai jam berapa? Ini kan belum siap-siap ya pasti ya. belum. Ini maunya Lanjut. lesnya sampai jam berapa? Nggak apa. Oke. Iya, nggak apa-apa dah. Nanti kalau misalnya mau berhenti bilang aja ya, biar saya stop ya. Iya, Kak. Oke. Nah, ini berarti. Nah, ada dua berarti pokoknya polanya selalu kayak gini. Tapi akan ada dua kemungkinan nanti. Kemungkinan yang pertama adalah dia dalam kondisi basah. Kemungkinan yang kedua dia dalam kondisi asam. Meskipun nanti produknya itu sama, selalu produknya itu sama, selalu hasilnya adalah alkohol. Kalau misalnya dilihat di sini, sama produknya ya. Kalau misalnya dilihat di sini, sama produknya antara kalau di dalam asam dan dia dalam basa, sama. Bedanya adalah nanti di produk sampingannya. Kalau produk sampingan, kalau misalnya reaksinya dalam kondisi basa, pasti nanti ada sisanya itu adalah sebuah nukleofil juga. Dia pasti bermuatan sesuatu yang bermuatan, ada spesies yang bermuatan negatif. Tapi kalau misalnya dalam kondisi asam, nanti produk sampingnya adalah sebuah asam juga, Ha. H dan sesuatu gitu. Dia akan membuat hasilnya itu pasti produk sampingannya adalah sebuah asam. Itu bedanya. Dan mekanismenya juga beda antara kalau dia basa dan asam. Itu aja bedanya mekanismenya sama produk sampingnya. Tapi produk utamanya selalu sama, yaitu alkohol. Dan alkoholnya ini diadisi atau ditambahkan oleh nukleofilik. Sama. Pokoknya terhasilnya selalu alkohol. Ini ya, alkohol. Hasilnya selalu alkohol. Dan dia juga selalu ada adisi nukleofiliknya. Oke. Oke. Sekarang kita coba lihat mekanismenya gimana satu persatu ya. Saya hapus dulu semuanya. Oke. Pertama, kalau dia dalam suasana basah. Berarti kalau dia dalam suasana basah, artinya dia punya nukleofilik. Sebentar, saya kasih warna dulu. Oke. Kalau dia dalam suasana basah, berarti dia biasanya punya nukleofilik yang bermuatan negatif. Oke. Saya ganti pakai pulpen dulu. Kalau dia dalam suasana basah, pasti dia punya nukleofilik yang bermuatan negatif, itu pasti. Oke. Nah, nukleofilik yang bermuatan negatif itu dia pasti akan menyerang karbon karena dia parsial positif. Betul. Nah, jadi dia akan menyerang karbon di sini. Nah, karena dia menyerang karbon, ingat elektron itu selalu bergerak, selalu mengalir. Maka elektron yang ada, karena dia diserang di sini, nah karbon itu kan hanya punya 4, ya, hanya dia punya 4 tangan. Berarti otomatis kalau dia bikin satu tangan di sini, maka ikatan tangannya di sini harus berubah, harus terdorong, harus berpindah supaya tetap 4 tangannya. Oh ya. Iya kan? Supaya dia tetap 4. Ini kan membentuk ikatan di sini. Nah, supaya dia tetap 4 tangannya, maka ikatan yang ini akan pindah menjadi elektron bebas. Nah, karena dia tadi elektron bebasnya ada 4. Nah, satu ikatan ini kan artinya sama dengan 2 elektron. Maka elektronnya nambah 2. Tadinya dia punya 4 elektron atau 2 pasang elektron bebas.
Sekarang dia Ya. punya 6 elektron Nah, atau 3 pasang elektron bebas. elektron bebas. Betul. Nah, karena dia kelebihan elektron, harusnya kan 4. Iya. Tapi karena dia kelebih elektronnya, 6 jadinya, maka kita taruh tanda negatif di sini. Karena dia Negatif kelebihan elektron. Nah, yang perlu diperhatikan elektron. juga adalah cara menggambarnya. Kalau tadi, misalnya cara menggambarnya itu segitiga begini. Nah, kalau dia udah 4, cara menggambarnya adalah seperti tetrahedral. Jadi satu ke atas, satu ke kiri, satu ke depan menggol, dan satu ke kanan. Selalu kayak begitu. Ini namanya tetrahedral. Jadi cara menggambarnya juga berubah. Nggak boleh kita gambar, misalnya begini. Nggak boleh kita gambar gini. Misalnya C, di sini misalnya O, terus di sini, terus di sini. Nah, nggak boleh NU itu kita gambar lurus begini, nggak boleh. Harus agak menggol kayak gini. Namanya tetrahedral. Jadi dia tetrahedral strukturnya. Kayak agak menggol sedikit. Nah, jadi ini intermediate-nya. Nah, tadi udah kita masukkan kan si nukleofiliknya di sini. Kemudian sekarang dia punya pasangan elektron bebas. Karena dia punya pasangan elektron bebas yang lebih, maka dia bermuatan negatif. Nah, oleh karena itu dia akan pakai pasangan elektron bebasnya yang berlebih itu untuk mengambil hidrogen. Nah, hidrogen itu nah, hidrogen itu bisa diambil dari misalnya asam ini. Jadi dia ambil asamnya atau dia bisa ambil dari solvennya, dari pelarutnya. Pokoknya dari sumbernya lah, bisa diambil kalau misalnya kita tambahkan asam, atau bisa dia ambil dari pelarutnya. Intinya dia akan mengambil hidrogen. Nah, karena hidrogennya diambil di sini, maka ikatan ini kan putus nih. Nah, karena ikatannya putus, maka elektronnya ini kan isinya 2 nih. 2 elektron di ikatan ini akan lari ke A. Sehingga A ini akan bermuatan negatif karena dia kelebihan. Sekarang bermuatan dia negatif. punya, betul. Negatif. Iya, betul. Sekarang dia punya pasangan elektron bebas. Karena dia punya pasangan elektron bebas, makanya dia bermuatan negatif. Nah, karena tadi si pasangan elektronnya itu sudah berikatan dengan H, ini, maka sudah kepake pasangan elektron bebasnya itu untuk berikatan dengan H. Karena pasangan elektron bebasnya sudah kepake, maka sekarang dia tidak lagi kelebihan elektron. Maka dia tidak lagi bermuatan negatif. Sekarang dia menjadi netral. Maka ini adalah produk akhirnya. Alkohol ini menjadi produk utama akhir. Dan produk sampingannya adalah ini. Si A yang punya pasangan elektron bebas dan bermuatan negatif. Negatif. Ya, oke. Itu kalau dia basa kondisinya. Gimana kalau dia asam? Nah, kalau dia asam, kita butuh untuk memprotonasi terlebih dahulu supaya dia lebih elektrofilik. Gitu. Biasanya dia di nukleofiliknya tuh nggak terlalu kuat. Kalau dia dalam kondisi basa, biasanya nukleofiliknya tuh sudah kuat. Jadi ini nggak perlu kita buat dia terlalu elektrofil. Tapi kalau dalam kondisi asam, biasanya nukleofiliknya tuh nggak terlalu kuat. Makanya kita harus bikin dia benar-benar elektrofilik, benar-benar elektrofil. Nah, caranya adalah kita harus memprotonasi. Jadi kan tadi nukleofil itu kan menyukai yang bermuatan positif, betul. Nah, kalau di sini nukleofilnya sudah kuat. Jadi dia meskipun dia baru parsial, nggak ada tandanya, dia sudah bisa menyerang karena dia kuat. Tapi kalau di asam, dia nggak kuat. Jadi kita harus bikin dia tandanya plus dulu. Harus ditambah gitu. Ya, harus dia plus dulu. Harus dia bermuatan positif dulu. Harus dia benar-benar elektrofilik, harus dia benar-benar menyukai
yang negatif, baru Positif. kita bisa. Kalau elektrofilik dia menyukai yang negatif. Harus kita bikin yang Oh ini ya, tuh, negatif. yang ini tuh harus menyukai yang negatif. Benar-benar menyukai yang negatif. Kita harus bikin dia plus dulu. Baru reaksinya bisa terjadi. Oke. Oke. Itu bedanya di asam sama basa ya. Nah, kalau di asam itu, caranya kita buat dia negatif adalah kita harus bikin dia kelebihan. Kita harus bikin dia kekurangan elektron. Caranya adalah, di sini ingat kita punya pasangan elektron bebas di O ini. Nah, kita bisa pakai pasangan elektron bebas di O ini untuk memprotonasi dirinya dengan mengambil proton ini dari sebuah misalnya asam. Misalnya di sini ada asam. Kita bisa mengambil asam dengan H dari asam ini menggunakan pasangan elektron bebas. Jadi pasangan elektron bebas ini kan parsial positif ya. Parsial negatif ya. Karena dia punya pasangan elektron bebas. Nah, ini lebih positif. Ini lebih positif. Dan ini lebih negatif. Maka dia akan menyerang yang H ini yang lebih positif. Dia akan mengambil H ini untuk dirinya sendiri. Sehingga dia akan berikatan dengan H. Nah, karena dia sudah memakai pasangan elektron bebas ini untuk berikatan dengan H, ini ya, dia sudah memakai, berarti karena sudah dipakai, maka dia akan kekurangan elektron. Karena elektronnya sudah dia pakai untuk berikatan dengan H. Berarti dia sudah kepake elektronnya. Oke. Karena dia sudah pakai elektronnya, dia akan kekurangan elektron. Karena elektronnya sudah terpakai gitu. Nah, karena dia kekurangan elektron, maka kita kasih tanda plus di sini. Oke. Kita kasih tanda plus. Di sini tandanya plus. Nah, karena tandanya plus, berarti ini karbonnya menjadi, kalau ini plus berarti karbonnya menjadi lebih Negatif. negatif. Betul. Berarti ini kebalik. Kalau tadi kan karbonnya yang positif, oksigennya negatif. Positif. Ya. Nah, karena di sini oksigennya sudah kekurangan elektron, maka menjadi kebalik jadinya. Oksigennya yang menjadi positif. Nah, karbon ini karena oksigennya positif, otomatis karbonnya menjadi lebih negatif. Betul. Nah, caranya adalah nukleofiliknya akan ada nukleofilik, tapi nukleofiliknya itu dalam kondisi lemah. Nukleofiliknya itu masih berikatan dengan H. Oke. Nah, meskipun sekarang karbonnya itu lebih negatif daripada O, tetap yang diserang itu adalah karbon. Oke. Tetap yang diserang itu adalah karbon, karena karbon ini masih tidak benar-benar negatif, dia hanya lebih negatif daripada O. Tapi tetap yang diserang itu adalah karbon. Enggak, dia tidak akan menyerang O langsung. Karena sebenarnya ada penjelasannya secara teori orbital molekul namanya. Dia tidak mungkin bisa langsung menyerang O, dia harus menyerang C dulu. Ada namanya teori orbital molekul untuk menjelaskan ini. Jadi ada bentuk-bentuk orbitalnya, sehingga dia hanya bisa menyerang C, nggak bisa langsung menyerang O. Meskipun O ini positif, dia nggak bisa menyerang O, dia harus lewat C. Karena ada namanya teori orbital molekul. Nanti kalau misalnya mau, ntar saya bisa jelaskan. Tapi untuk sekarang, ini dulu ya. Nah, dia akan menyerang C. Kemudian C ini akan menyerang karena C ini sudah diserang, maka seperti tadi ya, ya betul, si elektron yang ada di ikatan ini betul pindah ke O. Nah, O ini kan tadinya positif. Karena elektron bebas itu pergi ke O, yang tadinya kekurangan elektron, karena sudah dikasih elektron dari ikatan ini, maka dia menjadi netral. Karena kan tadi dia kekurangan elektron.
tapi udah Oh dikasih iya. pasangan elektron bebas. Sehingga sekarang elektronnya normal, netral lagi karena dia sudah punya 2 pasang elektron bebas. Sehingga sekarang dia netral. Makanya sekarang kita bisa dapetin OH yang netral. Nah, masalahnya adalah ini kan nukleofiliknya masih berikatan dengan H. Kemudian dia menggunakan elektronnya untuk berikatan dengan C. Sehingga karena dia pakai elektronnya untuk berikatan dengan C, ini kan elektron dia kan muatannya netral tadi. Kalau yang ini kan memang nukleofiliknya kan negatif. Nah, karena nukleofiliknya negatif, terus dia memakai elektron bebasnya untuk berikatan dengan C, maka yang tadinya negatif menjadi netral. Karena kan tadi dia kelebihan elektron, terus elektronnya dipakai, makanya menjadi netral. Nah, kalau yang ini tuh kan netral. Dia tidak kelebihan elektron, dia tidak kekurangan elektron. Cuman kebetulan dia punya pasangan elektron bebas yang dia pakai untuk menyerang C. Sehingga yang tadinya dia netral, karena elektronnya sudah dia sumbangkan untuk berikatan dengan C, maka dia menjadi kekurangan elektron. Kalau yang ini kan, ingat ya bedanya, ini kan dia kelebihan elektron. Nah, karena dia kelebihan elektron, dia sumbang elektronnya ke C, sehingga yang tadinya negatif menjadi netral. Nah, kalau yang ini, dia elektronnya itu tidak kelebihan, dia tidak negatif, tapi dia punya pasangan elektron bebas, sehingga dia bisa menyerang C. Nah, karena dia tuh tidak kelebihan, tapi dia nekat menyumbang, akhirnya dia bermuatan positif. Karena kan dia sudah betul. Karena kan dia sudah menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk berikatan dengan C. Karena dia menyumbang, maka dia miskin sekarang, miskin elektron karena elektronnya sudah disumbang. Karena dia miskin elektron, makanya tandanya plus. Nah, gimana caranya supaya dia enggak plus lagi? Caranya adalah tadi kan ingat tadi kita punya A. Tadi kan A ini kan kita ambil H-nya. Karena kita ambil H-nya, maka elektron yang ada di ikatan ini akan berpindah ke A. Sehingga sekarang A ini kan bermuatan negatif kan. Nah, kita bisa manfaatin si A. Memiliki elektron bebas. Iya, betul. Pasangan elektron bebasnya akan mengambil H dari sini. Kemudian, pasangan elektron bebas yang ada pada ikatan ini akan pindah ke nukleofilnya. Sehingga nukleofil yang tadinya positif menjadi netral. Oh iya, menjadi netral kembali. Betul, betul. Nah, karena H ini sudah diambil oleh A, maka dia akan menjadi HA atau sebuah asam. Dia akan kembali ke bentuk awalnya. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mengerti? Atau masih bingung? Paham. Oke, bagus. Sekarang kita cobain ya. Oh, ini sebelum kita cobain, mungkin kita perlu tahu dulu, apa sih tandanya dia basa, apa tandanya dia asam. Nah, kalau dia basa, biasanya yang menjadi nukleofilnya adalah hidroksi atau HO. Ada juga hidrida. Nah, jangan sampai salah hidrida dengan proton ya. Jadi kalau misalnya adik punya H, kemudian O, kemudian H. Nah, ini itu kalau kita pecah, bentar saya ganti dulu. Kalau kita pecah, maka si H yang ini akan menjadi H+, ini akan menjadi H+, dan ini akan menjadi OH- kan? Ini akan menjadi OH-. Oke. Itu kalau dia, maka dia akan menjadi H+ dan OH-.
Ini bukan hidrida, meskipun dia sama-sama H. Tapi ini bukan hidrida, ini namanya proton. Karena dia H+, bukan hidrida. Dan OH-. Muatannya adalah positif. Yang dimaksud dengan hidrida itu adalah H yang muatannya negatif. Misalnya kita punya H, Negatif. ya, H dengan H atau H2. Nah, ini kalau kita pecah, misalnya kita pecah, ini kalau kita pecah, H yang ini bisa menjadi H+ atau H positif, sedangkan H yang ini akan menjadi H negatif. Nah, sorry. H yang ini akan menjadi H negatif. Nah, H yang ini, misalnya ini H positif. Ini akan menjadi H negatif. Nah, H yang ini yang kita sebut dengan hidrida yang negatif ini. Oke. Jadi jangan sampai ketukar H yang positif dengan H yang negatif. Yang bisa menjadi nukleofil hanya H yang negatif. Kalau dia positif, tidak bisa dia menjadi nukleofil. Ya, tidak bisa dia menjadi nukleofil. Oke. Nukleofil. Ya. Ada juga karbanion. Misalnya C, terus C itu ada 3 R-nya. Misalnya C, ada 3 R-nya itu karbanion, itu juga bisa. Atau alkoksida. Misalnya O berikatan dengan apa saja, kemudian O-nya itu bermuatan negatif. Atau sianida juga bisa. C rangkap 3N negatif. Itu adalah nukleofil untuk kondisi basa. Artinya dia nukleofil yang kuat. Dia ini. Dia NU tadi. Nah, kalau misalnya adik ketemu yang ini, bisa Pak. Kalau misalnya ketemu yang ini, semuanya di sini, bisa pakai mekanisme yang dalam kondisi basa. Oke. Bisa pakai mekanisme dalam kondisi basa. Yang langsung menyerang karbon. Iya, betul. Itu yang ini. Tapi kalau misalnya ntar adik ketemu yang ini, yang HA ini, yang H dan A, misalnya ini air. Yang asam ya, misalnya ini air. Ada H, ini H-nya. Kemudian ini menjadi OH-nya. Ini menjadi A-nya. Ini menjadi A-nya. Dia harus HA ya. Dia harus HA. H-nya itu positif, A-nya itu negatif. Nah, jadi misalnya ini. Ini berarti ini menjadi H-nya. Sedangkan yang lain, yang ini menjadi A-nya. Gimana dengan NH3? Nah, NH3 itu salah satu H yang menjadi H-nya. Kan di sini kalau NH3 itu, bentar. Kan kalau NH3 itu ada 3 tuh H-nya. Nah, nanti salah satu dari 3 ini yang akan menjadi H. Jadi ntar dia akan menjadi H+. Sorry, enggak. NH3 itu N1, 2, 3. NH3 keseluruhan. Sorry, kalau untuk NH3, NH3 keseluruhan ya. Sama juga, enggak, benar. Kalau untuk NH3 itu salah satu H dari NH3 yang akan menjadi H, sisanya adalah A. Ya, benar. Sama dengan amina juga. Salah satu dari H, ini kan H-nya ada 2. Maka salah satu dari H ini yang akan menjadi H di sini.
dan sisanya menjadi A. Misalnya, ini kan R, N, kemudian H2. Ini ya. Dua. Kemudian ada pasangan elektron bebas. Nah, nanti H yang ini itu bisa menjadi H plusnya. Kemudian yang ini akan menjadi A-nya. Oke. Nah, jadi intinya kalau kalian ketemu ini, berarti kondisinya adalah basa. Kalau kalian ketemu ini, berarti kondisinya adalah asam. Oke. Nah, caranya sama seperti tadi. Pokoknya intinya akhirannya selalu alkohol. Oke, sama seperti tadi. Jadi ada OH, misalnya OH dari sini contohnya. Saya contohnya OH yang ini. Nah, kita tahu, oh ini OH. Kalau dia hidroksi, berarti kalau dia ion hidroksida, kita tahu bahwa dia pasti dalam kondisi basa. Nah, kalau dalam kondisi basa, kita tahu kita tidak perlu memprotonasinya. Tidak perlu kita jadiin dia. Betul, langsung diserang. Diserang langsung di sini. Nah, elektronnya pindah ke sini. Kemudian menjadi ini. Nah, si O-nya itu dia akan mengambil H, misalnya ambil H-nya dari sini. Ini bisa dari asam. H yang diambil sama O itu bisa dari asam seperti ini, atau dari solventnya, dari pelarut, dari reaksi itu bisa. Nah, si O itu akan mengambil, misalnya ini H, ini H, ini H. Nah, karena O ini kekurangan elektron, karena dia kelebihan H, maka dia positif. Oke, nah caranya adalah sama seperti tadi. Maka ini kan punya pasangan elektron bebas berlebih nih. Tadinya kan ini 4. Ini kan 4 tadi ya. 4, sekarang jadi 6 karena si ini ikatannya pindah ke O. Berarti sekarang jadi 6. 1 2 1 2 1 2. Nah, dia akan pakai pasangan elektron ini untuk mengambil si H. Jadi dia ke H. Nah, kemudian ini akan elektron yang ini akan kembali ke O, sehingga ikatan H dengan O akan terputus. Maka sekarang kita sudah punya C yang ini tetap masih ya. Coba kita lihat apa yang masih. Jadi di sini bisa kita lihat CH3, saya ganti dulu warnanya. Di sini kita bisa lihat CH3 itu tetap di sini CH3. Kemudian H yang ini, oke, warnanya. H yang ini tetap di sini. Kemudian warna dulu. Kemudian enggak, warnanya sama. Kemudian ganti warnanya dulu. Kemudian OH yang masuk ini akan ada di sini.
Lalu terakhir harusnya di sini ya saya warnain, sorry. Harusnya saya warnainnya di sebelah situ. Sebentar. Ya, harusnya hanya jadi ke sini. Kemudian PH3-nya di sini tetap. Kemudian OH-nya itu akan teradisi atau akan ditambahkan. Jadi dia di sini. Kemudian terakhir si O ini akan berubah menjadi OH. Jadi keton itu akan berubah menjadi alkohol dan ikatan rangkap ini akan berubah menjadi ikatan tunggal. Oke, pokoknya polanya selalu begitu untuk yang adisi nukleofilik ini. Selalu begitu polanya. Oke, yang dua ini tetap akan sama, nggak akan berubah. Kemudian yang baru, nukleofil itu akan masuk, akan teradisi. Kemudian O itu berubah menjadi OH, rangkapnya berubah menjadi tunggal. Itu aja, nggak ada yang lain-lain. Oke, sampai sini apakah bisa dimengerti? Ngerti, Kak. Oke, bagus. Oke, sekarang kita coba ke yang nyata. Oke. Yang pertama adalah apa? Udah lewat. Oh, udahan. Oke. Bagus, iya. Oke. Kalau gitu. Berarti kita sampai sini ya. Minggu depan kita lanjut ke sini ya. Minggu depan hari yang lain. Nanti kita tentuin lagi jadwal yang lain ya. Kak bisa ngasih penugasan yang contohnya tadi yang Oh asam iya, basa boleh. Ini saya kasih tugas, yang asam basa. Ya, boleh. Ini saya kasih tugas reaksi yang ini. Tunggu sebentar. Ini boleh. Tunggu sebentar. Ini saya kasih tugas yang ini aja ya. Ini saya kasih tugas, saya gambarin dulu strukturnya. Misalnya saya punya, sebentar, saya tutup dulu sebentar. Nggak apa deh, nggak ditutup juga. Tolong tulis mekanisme untuk ini. Misalnya yang ini, tugasnya saya gambar dulu ya. Misalnya yang ini, atau mekanismenya aja deh. Yang ini gimana mekanismenya untuk yang ini ya. yang aldehid itu? Ya, yang aldehida yang ini. Ini kan udah saya kasih nih produknya. Produknya sudah, reaktornya sudah. Nah, sekarang mekanismenya gimana? Ini aja deh. Mekanismenya gimana? Oke, itu aja. Itu tugasnya ini ya. produknya, terus ini hasilnya alkohol. Terus tugas SIPA gimana caranya biar dia menghasilkan alkohol. Ya, gimana jadi ini mekanismenya gimana? Oke. Itu tugasnya ya, minggu depan ya. Ya. Minggu depan apa? Hari lain nggak tahu hari apa yang kita ketemu lagi. Oke, ini oke. Berarti ntar saya kasih videonya ya. Saya convert dulu terus saya kirimin video hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti besok kita lanjut. Stop di sini, berarti kita lanjut lewat materi ini. Oh ya, ntar teman-temannya tanyain aja kalau ada yang mau les juga, supaya nanti yang lain kalau misalnya mau kelompokan bisa urunan gitu. Oke, ntar kabarin aja teman-temannya, siapa tahu ada yang mau les juga. Minta tolong ya. Iya. Oke, terima kasih kalau begitu untuk hari ini. Sampai ketemu lain waktu. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Kak. Oke, terima kasih. Oke, boleh langsung. Oke.